Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vito Swandi dengan NIM 2101177062. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang deposito. Yang berikut adalah tabel of content yang dari materi deposito. Yang pertama adalah ada pengertian deposito, yang kedua ada jenis-jenis deposito, yang ketiga ada manfaat deposito, yang keempat ada keuntungan dan kelemahan dari deposito, kelima ada perbedaan deposito berjangka dan sertifikat, yang keenam ada original deposito. Setelah masuk ke materi, yaitu pengertian deposito. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Ada juga pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 angka 7. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selanjutnya, itu jenis deposito. Ya. Pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan mulai dari 1, 2, 3, 5, 12, 18, atau 24 bulan. Sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Cara menabung deposito berjangka, setiap penyimpanan uang dilakukan di mana Anda diharuskan untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Cara membuka deposito berjangka itu untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, milik giro, bukti transfer, masuk, biasa, atau warkat lain yang disepakati bank. Prinsipnya adalah pada saat disetor warkat itu harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Perpanjangan deposito berjangka, deposito yang telah dijangka tempo dapat perpanjang dengan dua cara, yaitu perpanjangan otomatis dan kedua perpanjangan biasa. Perpanjangan otomatis itu perpanjangan dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian, bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya, deposan tidak perlu menghubungi bank untuk perpanjangan deposito. Yang kedua perpanjangan biasa. Deposito non-automatic rollover itu kebalikan dari cara perpanjangan deposito secara otomatis. Ketika deposito telah jatuh tempo, perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini biasanya inisiatif deposan atau inisiatif bank untuk nasabah deposan. Yang kedua ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, karena sertifikat tersebut nantinya akan dipindahkan atau diperjualbelikan pada pihak lain. Simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Pencairan bunga yang dilakukan ini buka dapat dilakukan tiap bulan atau tiap jatuh tempo. Sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa, berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank tersebut penerbit. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Nah, yang ketiga, deposito on call. Deposito on call adalah tabungan berjangka relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Biasanya deposito jenis on call diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberikan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Selanjutnya, manfaat deposito. Yang pertama ada itu mendapatkan bunga. Keuntungan memiliki deposito yang pertama adalah mendapat bunga yang relatif kompetitif dibandingkan dengan tabungan biasa. Instrumen investasi satu ini bisa diberikan bunga 3 kali lipat dibandingkan suku bunga tabungan. Misalnya bunga diberikan tergantung dari jangka waktu penyimpanan yang dipilih. Bunga tersebut dapat langsung dimanfaatkan untuk menambahkan dana tabungan,
atau digunakan untuk kebutuhan yang lain. Yang kedua ada itu uang tersimpan aman. Dengan membuka deposito, maka uang yang kamu simpan akan tersimpan dengan aman di bank melalui LPS. Bank menjamin dana instrumen investasi yang kamu miliki ini hingga 2 miliar dengan suku bunga tertinggi. Jadi penyimpangan uang melalui deposito tergolong aman. Yang terakhir itu investasi yang mudah. Deposito merupakan salah satu cara berinvestasi dengan aman dan mudah bagi investor pemula. Risiko investasi yang sangat kecil karena dana dijamin oleh LPS. Risiko hanya terjadi jika negara mengalami masalah politik yang besar serta krisis ekonomi yang parah. Selain itu, nilai produk investasi satu ini juga tetap stabil atau dengan kata lain tidak terpengaruh kondisi pasar modal serta pasar uang. Selanjutnya itu keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan itu dari keuntungannya. Yang pertama ada investasi yang menguntungkan. Keuntungan yang utama jelas diperoleh dari melakukan deposito adalah tabungan ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk berinvestasi dengan tepat karena telah dijamin sepenuhnya dengan aman oleh lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Meskipun dibutuhkan beberapa syarat sekaligus ketentuan harus dilakukan, menggunakan deposito berarti nilai pokok dari uang yang Anda setorkan akan terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, deposito yang berjangka lebih baik dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Sebagai contoh, saham dan obligasi yang mana investasi bentuk itu mempunyai risiko yang terpengaruh terhadap nilai pokok dari dana awal yang dimiliki dan mungkin akan berkurang. Nilai pokok dari obligasi sendiri sangat bergantung pada perubahan atau pergerakan suku bunga yang terjadi. Dengan kata lain, jika suku bunga mengalami kenaikan, maka harga obligasi pun akan turun. Saham juga tergantung dengan adanya pergerakan kondisi pasar. Yang kedua itu suku bunga yang tinggi. Dibandingkan dengan suku bunga tabungan biasa, jadi suku bunga dari deposito jauh lebih tinggi menguntungkan. Nasabah yang lebih milih deposito dan mengharapkan imbal hasil yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan penyimpanan tabungan dalam rekening yang biasa. Selain itu, setiap bulan dana dari tabungan biasa mungkin terpotong administrasi, sementara deposito tidak. Nah, yang terakhir itu risiko kerugian kecil. Tentu saja akan terlindungi dari risiko adanya fluktuasi pasar apabila memilih deposito sebagai cara menyimpan uang Anda. Selain itu, adanya LPS akan mampu menjaga uang yang telah Anda simpan dengan baik dan aman dari berbagai macam penyelewengan dana. Apabila bank tempat Anda menyimpan uang tersebut mengalami kebangkrutan, maka LPS akan menjamin dana dari setiap nasabah yang merasa diturugikan hingga 2 miliar dan suku bunga yang diberikan mencapai 7,5% untuk setiap bank yang ada. Namun hal itu bisa terjadi jika bank tidak terdapat dalam LPS. Selanjutnya ada kelemahan dari deposito. Yang pertama adalah hasil imbal rendah. Hasil imbal yang rendah itu deposito memang dikatakan sebagai bentuk instrumen investasi yang paling aman. Namun sebagai gantinya, hasil imbal yang mungkin diberikan dari deposito lebih rendah atau bisa dikatakan paling rendah dari semua bentuk investasi baik saham maupun obligasi. Yang kedua, lemah terhadap inflasi. Jika terjadi inflasi yang sangat tinggi, maka setinggi apapun nilai bunga yang diberikan tak akan ada artinya. Sebagai contoh, Indonesia pernah dilanda inflasi pada tahun 2013 dengan angka yang mencapai 5,9%. Sementara rata-rata suku bunga pada saat deposito adalah 3,5% hingga 5,5%. Hanya saja, jumlah tersebut belum termasuk dalam potongan pajak senilai 20% dari bunga untuk nilai deposito di atas 7,5%. Dengan begitu, nilai bunga tak akan memiliki pengaruh apapun untuk nilai pokok Anda dan tidak akan menambah keuntungan apapun. Nah, yang terakhir itu nilai investasi tidak akan bertambah. Perlu diketahui jika tidak akan ada cara apapun untuk bisa meningkatkan nilai dari investasi khususnya deposito. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesempatan untuk nasabah terlibat langsung dalam penggolongan dana itu. Semoga informasi. Nah, selanjutnya perbedaan deposito perbankan dan sertifikat deposito. Jika sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan bisa dipindah tangan atau diperjualbelikan, dan penerbit
nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan dalam jumlahnya bulat sehingga mudah bagi nasabah untuk membeli dalam lembaran sesuai jumlah nominal yang diinginkan. Selanjutnya operasional. Ya, ada dua tahapan, itu tahapan pengajuan dan tahapan penarikan. Tahapan pengajuan itu pertama menentukan bank untuk mendaftarkan deposito, yang kedua menyiapkan berkas-berkas seperti KTP, NPWP, dan selain lainnya. Yang ketiga menyiapkan materai yang tempat calon nasabah diharuskan sudah memiliki rekening di bank tersebut. Yaitu yang kelima, tentukan tenor dan jenis deposito yang berdasarkan produk yang ditawarkan oleh pihak bank. Yang keenam, isi formulir mendaftarkan deposito dengan lengkap dan sebenarnya. Yang ketujuh, mengikuti arahan CS atau customer service ketika membuka deposito. Kedelapan, melakukan setoran untuk membuka rekening. Yang sembilan, setelah menyatakan berhasil, Anda akan menerima bilet sebagai bukti kepemilikan deposito. Yang terakhir itu pencairan deposito berangka rupiah. Yang kedua itu tahapan penarikan. Itu penarikan itu deposito dilakukan pada saat sudah jatuh tempo. Tetapi ada beberapa bank yang memiliki kebijakan deposito berjangka dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Untuk prosedur pencairan deposito ini berjangka jatuh tempo. Pertama, nasabah harus membawa bilet deposito, menjangka yang telah jatuh tempo, dan persyaratan lainnya ke customer service. Kedua, customer service melakukan pemeriksaan berkas yang telah diserahkan oleh nasabah. Ketiga, teller melakukan validasi yang telah diserahkan oleh nasabah. Ketiga, teller melakukan validasi transaksi ini menyerahkan uang tunai kepada nasabah. Pencairan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sebesar 0,5% dari pokok. Baiklah, hanya situ yang dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.